Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita boleh menikmati Yesus. Itu privilege, luar biasa ya. Bahwa kita boleh menikmati terus sehidangan dengan Raja, makan hidangan pesta. Jadi waktu ini tidak sia-sia. Yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya, yang menjadi terang, kemuliaan. Ya, bukan hidup yang rusak atau pecundang atau bengek. Kata adik saya bengek ya. Tapi hidup yang mulia. Ya, hidup yang luar biasa baiknya. Karena Tuhan sudah tebus kan, kita ada di hari Sabat dan Sabatnya Sabat penebusan. Luar biasa ya. Apa yang kita mau renungkan malam hari ini adalah diberkati dengan tujuan. Jadi kita mempunyai tujuan. Purpose. Ya, Tuhan punya tujuan buat kita. Dan kita diberkati untuk tujuan. Dan masa lalu kita itu nggak ada pengaruhnya untuk masa depan kita. Karena masa depan kita di dalam Yesus sekarang. Amin. Ya, kalau orang ada studi di Amerika selama 14 tahun. Kita lama benar ya studi. Dengan 6.000 partisipan. Ya, peserta. Dan mereka diuji ada yang tentang tujuan hidup gitu ya. Jadi kesimpulannya aja lah, saya nggak tahu studinya persisnya. Jadi orang dewasa atau manusia sebenarnya ya, mau orang dewasa, orang muda, orang anak kecil. Kalau nggak, tapi ini tesnya atau studinya buat orang dewasa. Kalau punya tujuan, kesimpulannya hidupnya lebih lama. Ya ini dunia ya. Jadi tujuan itu Tuhan punya tujuan maksudnya dalam hidup kita. Dan kita mau lihat tujuan apa sih dalam hidup kita. Ya. Jadi ada juga Tom Brady disebutnya. Orang ini namanya orang olahragawan ya. Football, US football. Apa tuh? Football, American football. Ya, dia great of all times. God ya disebutnya. Ya, 7 championship dia menang terus. Nah, waktu di interview kemudian karena dia mungkin merasa menang terus atau bagaimana, dia udah nggak punya tujuan lagi hidupnya soalnya gitu. Saya harap saya tahu apalagi yang harus saya bisa capai. Saudara, orang kadang-kadang kalau nggak punya tujuan, kalau hidupnya jadi kayak nggak punya tujuan gitu. Oh, lebih baik mati aja. Beberapa begitu ya. Beberapa begitu, putus asa ya, tanpa tujuan, gelap gitu ya, atau hopeless, buntu, atau sia-sia, merasa hidupnya udah sia-sia. Ya kadang-kadang karena saya suka lari, kan sering cerita juga suka lari. Saya taruh race di depan. Race itu pertandingan di depan. Supaya apa? Supaya saya latihan. Ya, itu kita memiliki hidup dengan tujuan ya. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara dan saya diberkati untuk suatu tujuan. Ya pasti diberkati. Sama-sama katakan, saya orang yang diberkati. Ya. Jadi masa depan masa lalu nggak penting, yang penting masa depan. Ya, kita hari ini hidup di hari ini dengan masa depan dengan tujuan Tuhan. Amin. Ya. Nah, ini mulai dari Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, kata firman Tuhan. Ya, inilah hidup yang kekal. Jadi ada tujuan untuk hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Kita mengenal Bapa kita. Kita mengenal Tuhan. Ya, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita mengenal Yesus juru selamat kita. Mulai dari mana? Ya kita mengenal Bapa itu seperti apa? Ya kita kenal Yesus. Dan dari mana? Kita kenal firman Tuhan. Nah, ini juga yang seringkali dibelokkan oleh Tuhan. Supaya orang Kristen mengenal Bapa itu kejam, mengejar dosa, siap-siap dengan tongkat, udah tua, mukanya garang, siap-siap memukul anaknya. Nah, iblis mau, jadi tujuan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan.
Dia mau orang Kristen hidup dengan penuh ketakutan. Padahal Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan, bukan membereskan sebagian ketakutan gitu. Bukan, melenyapkan, gak ada lagi. Kayak ada terang, kegelapan lenyap. Jadi saudara, kita mengenal Tuhan yang benar. Itu namanya. Jangan mau lagi ditipu, dikadal-kadalin, ya, tipuan dari jurang neraka saya selalu sebut. Kematian, penyakit, kebangkrutan, bencana, begitu. Dan even orang Kristen katakan bahwa itu dalangnya Tuhan gitu. Bahkan kalau dunia bilang kalau hal-hal yang bagus, wah, kalau di daerah Bandung kan banyak gunung-gunung gitu, pemandangan bagus, disebutnya Mother Nature. Tapi kalau ada gempa, ada bencana, ada kebakaran, act of God gitu ya, perbuatan Tuhan. Jadi itu iblis itu men-setting manusia seperti itu supaya ketakutan sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sekarang kan menjadi penebus buat kita. Tujuan Yesus datang apa? Tujuan Yesus datang, kita baca lagi Yohanes 10 ayat 10 bagian B sampai 11. Aku datang, kata Yesus. Tuhan Yesus ini yang ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi kalau penyakit, bencana, kecelakaan, mati muda atau hal-hal yang buruk lain, itu bertentangan. Dua hal yang berbeda kutub dengan hidup. Dan bukan hanya hidup biasa, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan kelimpahan. Ya, diberkati. Saudara nggak usah malu kalau berkata gini. Saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Saya ulang-ulang katakan, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Diberkati Tuhan. Itu nggak usah dijadikan sebagai apa ya, paisengki. Orang malu gitu katanya tadi Pastor Lian yang sampaikannya. Oh enggak, oh enggak gitu ya. Jadi orang budaya orang Melayu atau orang Singapura juga sama kayak Indonesia, sungkan gitu. Oh enggak, malu. Dia lebih baik menceritakan seperti firman Tuhan, kebanggaannya adalah kesusahan, keburukan gitu. Yo, saya juga kemarin kecelakaan atau lebih kayaknya lebih enak gitu ceritain. Padahal Tuhan bilang dia datang supaya kita boleh hidup. Dia datang, imam besar agung kita hanya ada berkat dan berkat. Kita mau dikenal dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa saya adalah orang yang diberkati. Karena lawan dari berkat adalah kutuk. Terkutuklah itu nggak ada di dalam Yesus, nggak ada. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Tuh lihat ya. Dia udah Bapa yang baik, penebus yang baik, gembala yang baik. Cerita dalam Yohanes 10 tentang gembala dengan domba. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wah, saudara, kalau merenungkan memberikan nyawa, gembala itu kalau dombanya ya dimakan serigala atau singa, apalagi beruang lagi, ya gembalanya kalau gembala upahan ikut kabur, saudara. Lebih baik hilang domba daripada nyawa saya bisa melayang. Tapi Tuhan gembala yang baik memberikan nyawanya. Sekarang siapa yang bisa ambil nyawa kita kalau yang diberikan oleh Tuhan? Nah, saudara, udah jelas ya. Gembala kita memberikan hidup, memberikan nyawanya. Siapa yang bisa ambil? Ya nggak ada. Masa Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil juga? Iya, nggak bisa. Jadi jangan sampai ada kebiasaan gitu, dibohongin. Ya, saya nggak bisa mati. Kenapa? Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat saya. Siapa yang bisa ambil nyawanya Tuhan Yesus? Hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Kita tinggal setuju aja domba itu. Tinggal setuju.
dan menerima. Sama-sama katakan gitu. Saya setuju dan menerima tujuan Tuhan, purpose Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara benar-benar hidup. Kita itu jangan jangan apa ya? Kadang-kadang orang karena pakai sungkan atau berpikir, wah, kok kita terima enak-enakan terus dari Tuhan, seolah-olah Tuhan tuh rugi gitu. Wah, Tuhan itu menderita, atau Tuhan itu jadi susah hidupnya, atau apalah gitu. Enggak, saudara. Ketika kita ambil dari dia, kalau bisa lebih kuat Tuhan itu. Lebih segar. Kenapa? Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu bukan buat kita, itu bicara Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus memberi nyawanya. Dia berbahagia kalau bisa memberikan bahkan pesta buat anaknya yang hilang, yang dia temukan kembali. Anakku yang mati aku temukan hidup lagi, gitu dia bilang. Marilah bersuka cita bersama-sama dengan aku. Amin. Ya. Kita punya tujuan di dalam dia. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah Yesus ya, atau di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu. Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu di dalam firman. Yang ada di sorga, yang ada di bumi. Yang kelihatan sama mata, yang tidak kelihatan. Udara kan ngomong-ngomong gak kelihatan ya. Baik singgasana maupun kerajaan. Pemerintah, penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Ya, segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Di ayat yang lain nanti kita baca juga ya di Roma. Jadi purpose kita, tujuan kita di dalam dia. Start di dalam dia. Nah, ini penting saudara ya, karena kita bukan tujuan seperti lu punya tujuan hidup dong. Ya, ayo kerja keras, ayo usaha, ayo begini. Nah, harus jelas kenapa kita dibawa kasih karunia di dalam Yesus itu. Purpose kita di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Dan kita mesti tahu bahwa di dalam dia diciptakan segala sesuatu itu adalah baik. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Enggak pak, itu ada ciptaan yang rusak, yang di luar Yesus. Di luar Yesus rusak, korosi, jatuh, di bawah matahari disebutnya. Enggak ada yang baik. Maksudnya semua sia-sia, kata Salomo penulis kitab Pengkhotbah. Sia-sia semua. Void, upaya menjaring angin semua. Semuanya sia-sia, enggak punya tujuan. Ya. Orang yang kelihatannya berhasil, kita lihat, wah bintang film, atau dulu penyanyi, tenar, tiba-tiba hancur hidupnya, seketika. Kenapa? Gak punya hidup, saudara. Ya, kalau kita lihat, di dalam dialah, ya, ada di surga, ada di bumi, Alfa, Omega, setiap waktu sepanjang zaman. Ya. Allah yang mengerjakan semua dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan, maupun kerelaannya. Kita terima, saudara. Maksud saya begitu. Amin. Ya, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sayangnya beberapa orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan besar, menyebut hal-hal yang buruk juga dari dia. Ya tapi kan Pak, itu kan dari dia semua gitu. Kembali lagi saudara, kita mengerti, kita sudah didudukkan di atas matahari bersama Yesus. Minggu lalu kita udah dengar. Kita di dadanya, yang ada di dada Bapa. Kita ada di dalam sabat penebusan. Yang semua diciptakan, direstorasi, kembali, dipulihkan lagi. Dari dia, oleh dia. Kita nggak usah bingung. Modalnya dari dia, gitu. Jadi kalau saya bilang, tuh kan, kita harus kerjakan ini, kerjakan itu. Enggak. Modalnya dari dia.
Kerjakannya juga dia yang mengerjakan, kata Rasul Paulus. Tuhan Yesus kasih karunia yang mengerjakan dalam diri dia baik kemauan maupun pekerjaan. Atau bekerja lebih keras dari rasul yang lain, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Kesadaran Kristus itu hidup, saudara. Itulah hidup kesadaran Kristus. Itulah hidup dengan tujuan sebenarnya. Kenapa? Karena kepada dia atau bagi dialah. Kepada dia itu bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita dan Yesus satu. Makanya dari kemuliaan kepada kemuliaan hidup kita. Jelas ya, jadi kita punya tujuan. Sama Tuhan, sama engkau tujuannya. Aku datang Melki supaya kamu boleh hidup dengan mulia, kan? Hidup dengan berkelimpahan, pasti mulia, kan? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pertumbuhannya ada progresif, baik. Vektornya menuju dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Hidup mulia yang seperti ini yang sudah tersedia bagi kita ketika kita menyadari, iya ya, Tuhan punya purpose buat kita. In Him, di dalam Dia, semuanya dikerjakan. Tuhan mengerjakan, saya tinggal terima. Makanya disebutnya abide, tinggal di dalam Dia. Itu tujuan kita, kesadaran Kristus. Nanti kita pelajari kan, di dalam Alkitab kita seperti ranting nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau ranting mau salah paham atau ditipu sama musuh, punya tujuan nih, saya mengasihi Tuhan, saya bekerja keras untuk Tuhan, tapi dengan kekuatan sendiri gitu. Malah Alkitab bilang itu bahkan disebutnya dead works. Walaupun pekerjaan seolah-olah rohani, tapi disebutnya pekerjaan sia-sia. Bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggrisnya dead works. Karena di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya kata kan di dalam aku, Yesus Pak, nggak bisa. Nanti kita akan lihat perbedaan antara si ranting ngeden berjuang dengan sendiri, nggak akan berbuah. Dia mau ngeden gimana nggak bisa. Tapi kalau dia melekat, dia menerima sari-sari makanan. Nah, kita baca ya Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Yesus pokok. Pohon anggur hanya ada pokok, akarnya ke tanah, dan langsung ranting. Nggak ada batang gede gitu, nggak ada, saudara. Ya. Dan dikatakan, dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi pokok, ranting ketemu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuat banyak. Jadi kuncinya apa? Tinggal di dalam Yesus. Kalau tinggal dalam Yesus, Yesus dalamnya. Satu maksudnya. Satu. Ya, sebab di luar aku, nah ini penting nih, baik-baik ya. Di luar Yesus, orang yang belum percaya Yesus, yang bukan anak Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Yohanes ngomong sama orang. Ini juga masih di zaman Tuhan Yesus kan, zaman orang Yahudi. Ya. Kalau kamu nggak terima Mesias Yesus, kamu nggak tinggal di dalam Yesus, nggak terima Yesus, kamu nggak bisa buat apa-apa. Artinya si ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Coba ada gambarnya nggak, ada ranting yang jatuh tuh. Nah, tapi ada nah, itu kan nih ranting kalau dibawa kotor dia nggak bisa berbuah. Ya, tapi masih melekat nih. Nah, makanya abide in Him itu kunci kan, mensuplai kehidupan, sari-sari makanan tadi. Ya, ranting connected, tapi nggak berbuah karena on the ground, ya jatuh ke tanah kotor. Nah, Yohanes 15 ayat 2 katakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, nah ini bahasa Indonesia diterjemahin dipotongnya. Ya, padahal bahasa Yunaninya airo tuh, diterjemahin dipotong. Airo itu punya pengertian
Juga betul ada artinya taken away ya. Tapi juga ada diangkat. Diangkat. Ya, diangkat kepada teralisnya salib. Jadi saudara jangan pakai ayat yang obscure gini untuk, nah itu kan diangkat tuh, baru berbuah banyak kan. Jadi langsung dari pokok, itu teralisnya, pohon anggur, seperti salib kan tuh gambarnya. Ya, diangkat, ditaruh lagi bergantung gitu. Nah, dia pasti berbuah tadi ayat 5 kan. Ranting yang melekat pada pokok pasti berbuah. Yang nggak berbuah hanya tidak melekat. Nah, kalau yang berbuah dibersihkannya dengan apa? Dengan air. Jadi kalau orang pengusaha kebun anggur itu pakai air gitu. Dari debu-debu dibuat. Nah, air itu adalah firman. Ya, supaya lebih banyak berbuah. Amin ya. Jadi kembali lagi. Persilahkan Tuhan itu mengangkat. Ya biarkan mengangkat. Jadi nggak bisa pakai gaya-gaya sungkan gitu. Enggak, jangan Tuhan. Enggak. Domba yang hilang diangkat, ditaruh bahunya, itu jangan berontak, terima. Ya. Jadi lift up, bear up, diangkat, di-carry, dibawa, diangkat kita. Amin. Ya jadi kalau kita tinggal di dalam Dia, kita pasti diangkat. Terima saudara. Jadi ingat itu. Baik domba diangkat, ya, anggur rantingnya diangkat, tinggal di dalam Dia, dan satu-satunya nggak dia lepas dari Kristus itu kalau mengharapkan kebenaran di hukum Taurat. Kita tahu ya tuh, ya benar tuh kita udah keluarin. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara, kalau saudara membaca kitab Galatia, Galatia itu adalah jemaat Galatia. Dan mereka itu secara morality agamawi, mereka itu bukan orang jahat. Baik-baik saja, tapi Tuhan memperkenalkan. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, enggak, ada kutuk. Ya, kutuk itu aja di Galatia nih buat orang Kristen. Orang-orang yang memberitakan lagi hukum Taurat masuk. Ya, tuntutan upaya usaha perform diri, tuntutan itu masuk. Nah, mereka masuknya lewat apa? Lewat sunat. Perjanjian lama, sunat jasmani itu. Padahal waktu kita dibaptis itu kita terima sunat rohani, perjanjian yang baru. Tapi orang udah perjanjian baru dibawa lagi di bawah hukum Taurat, dibilang mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Bahasa Indonesia sekarang ini lebih serem. Lepas dibilang. Kalau lepas bisa hilang selamatan. Ya bahasa Inggrisnya bilang Christ is become of no effect. Ya. You have become estranged from Christ, ya. Sebenarnya bahasa King James-nya, King James version-nya, Christ is become of no effect, nggak berefek, ya. Christ is become of no effect. Saudara, kita mau hidup, kalau saudara hidup mau punya tujuan, ya hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, Kristus harus berefek dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Apa-apa Kristus gitu. Nggak usah tunggu sakit dulu, betul. Orang sakit mau Kristus berefek apa nggak berefek? Ya mau Kristus berefek, betul, supaya sembuh. Orang bergumul soal keuangan, mau Kristus berefek nggak? Mau Kristus berefek, dia kaya rela jadi miskin, supaya kaya miskin jadi kaya. Tapi kita nggak perlu dari sakit, dari negatif dulu. Kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita mau Kristus berefek nggak? Ya mau. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, bertumbuh dari kemuliaan loh ya, hidup mulia nih kalau. Jadi kalau orang bilang kemuliaan kepada kemuliaan, jangan cepat-cepat mikirnya, tapi hidup mulia, bukan hidup yang pecundang, rusak bengek gitu, bukan. Hidup yang benar-benar yang apa Tuhan maksudkan, bahwa rancanganmu mengenai kamu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Ya. Jadi tadi kita bukan nggak mau hidup yang terpisah dari Kristus. Nah, emang New King James-nya sama dengan yang bahasa Indonesia ya, soalnya terpisah. Tapi balik ke situ aja, nggak berefek aja. Ya. Jadi kalau orang tanya, kenapa orang Kristen? Misalnya, orang kan banyak juga yang komplain. Sama saya juga sering. Orang Kristen sama aja sama orang dunia. Atau dia lihat juga, sama aja tuh orang Kristen. Ya, orang dunia kena wabah, orang Kristen juga sama. Mana orang Kristen? 1.000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi itu dia menimpa saya, mati juga tuh. Para pendeta mati juga. Kemudian dia pakai ayat. Ya, segala satu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itu namanya dikadalin. Memang pakai ayat, iblis juga pakai ayat. Cuma buat ngadalin orang Kristen. Wah, Pak Melki menghakimi. Bukan menghakimi, saudara. Saya memperkatakan kebenaran firman. Hidup ya hidup. Tapi kita tahu sekarang kenapa Kristus tidak berefek bagi kebanyakan, bahkan orang percaya. Saya percaya firman Tuhan ini. Walaupun dibilang, enggak, saya percaya. Saya juga hafalin ayatnya. Ya, satu sisi dia bilang, saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam Maha Kuasa. Di lain waktu ngomong, wah, Tuhan kasih juga penyakit. Saya pikul salib, keselamatan bisa hilang. Ya, yang saya pahami selama ini, kasih hukum Taurat, tuntutan, kasih karunia, supply, kalau dicampur, nggak jadi kasih karunia, saudara. Ya, kalau dicampur itu maksudnya gini, tuntutan bayar, ini cuma-cuma, kalau dicampur jadi bayar gitu. Itu masalahnya. Dan iblis tahu itu. Ya, makanya ada orang-orang dengan permainan kata-kata, permainan silat lidah kalau menurut saya. Ya, segala sesuatu Tuhan. Bagian Tuhan ada 99%. Bagian kita 1% aja. Bagi saya gini, kalau Tuhan itu cuma-cuma, freely given as all things freely, segala hal, segala sesuatu diberikan cuma-cuma di dalam Kristus. Enggak, bayar serupiah. Atau bayar 1.000 rupiah setiap bulan misalnya. Tetap bayar air namanya. Disitulah orang Kristen itu seolah-olah dijegal gitu, disengkat begitu supaya jatuh. Lepas dari Kristus, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ada kebenaran diri gitu maksudnya. Jadi kalau hukum Taurat itu kebenarannya kebenaran diri. Kalau kasih karunia itu kebenarannya 100% kebenaran hadiah, kebenaran Kristus. Itu harus kita pahami sampai jelas, sampai clear gitu. Dan ini dua kutub yang berbeda, nggak bisa beririsan. Nggak bisa kita dibohong-bohongin lagi, nggak bisa kerjasama, Pak Melki. Gimana orang tahu dia berdosa kalau dia nggak ngerti hukum Taurat? Jadi bekerja sama. Ada orang pakai judul-judul begitu. Itu hati-hati, saudara. Kerjasama di mana? Gunung Sinai, Gunung Sion. Udah beda gunung. Upaya manusia, kerjaan 100% Tuhan Yesus. Itulah kasih karunia. Keseimbangan, Pak Melki, keseimbangan. Bahkan ditawar seperti itu loh, saudara. Yang saya tahu, saudara bisa uji masing-masing. Ketika orang masih masukkan keseimbangan, coba perhatikan. Mau gereja, mau hamba Tuhan, mau siapapun khotbah. Satu titik masuk ke dalam kejatuhan Galatia ini. Namanya mixture, percampuran. Karena kalau saudara baca Galatia, pertama-tama mereka juga dapat info dari gereja Yerusalem. Di bawah Yakobus tuh gembalanya. Datang ke Galatia. Oh, nggak bisa kasih karunia doang. Harus disunat. Dan disinilah Roh Kudus melalui Paulus bicara tentang
kamu bodoh. Yang beritakan itu terkutuklah, double kutuk. Bahkan beberapa di ayat-ayat kalau sudah pelajari Galatia, dikatakan kenapa nggak sekalian aja itu dikebiri katanya. Sampai ngomongnya kasar gitu. Dan di Galatia 5 ayat 4 sangat jelas. Nggak dibilang, ya maklum deh. Enggak. Kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berefek. Ya kalau kita balik, siapa yang mau di sini Kristus tidak berefek? Yesus ya Yesus, tapi nggak berefek. Itulah sebabnya kenapa Tuhan nggak kasih Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan. Karena dia udah jatuh. Yesus belum mati di kayu salib. Kita melihat tujuan iblis akhirnya. Biarin deh orang Kristen hidup kekal. Nanti aja kok di surga, atau kalau dia udah pulang. Tapi selama di dunia, biar dia stroke, biar dia hidup pecundang, biar dia hidup rusak, hancur, nggak apa-apa kekal. Ya abis ini nggak bisa ambil lagi nyawa, nggak bisa ambil lagi kehidupan orang Kristen. Makanya orang Kristen akhirnya nangis di surga. Padahal dia meninggal. Tuhan udah kasih gitu. Ya kita kan belajar gitu. Kalau bisa kita mikir sedikit. Oleh bilur-bilurku, kamu sudah sembuh. Firman kan? Emang itu buat di surga, buat di bumi? Di surga nggak ada penyakit lagi, saudara. Buat apa bilur-bilur Yesus menyembuhkan orang saya sehat terus di surga, tubuh kemuliaan? Buat di bumi. Aku kaya, rela jadi miskin nih, ditelanjangin di kayu salib supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Terus orang Yesus bilang, wah nggak bisa dong. Duniawi itu. Justru mereka hidup bangkrut, hidup rusak, hidup menderita, terus mau bunuh diri, mau ini, nggak punya tujuan hidup, udah mau mati aja. Itu yang duniawi, saudara. Kalau hidup roh, hidup berkelimpahan. Aku datang supaya kamu berhidup damai dengan segala kelimpahan. Jadi harus kaya. Saya nggak mau ngomong harus kaya. Ini berkelimpahan segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita. Ngapain didebat? Terima aja. Kalau suplainya dari sorga pasti baik. Karena Bapa kita baik. Dengan segala hikmat dan pengertian tuh Tuhan bilang. Jangan pikir Tuhan bodoh. Begitu. Dengan segala hikmat dan pengertian Tuhan juga berikan. Jangan pusing. Contoh ya, sekarang perempuan Samaria nih. Dari hidupnya masa lalu yang rusak, tertolak, takut, ya. Dia punya 5 suami, hancur hidupnya. Ya, dia spesial ambil air siangan daripada kelompok perempuan yang lain karena dia udah nggak bisa lagi dengar omongan jelek-jelekin dia atau orang matanya sinis terhadap dia di siang terik. Ya. Kemudian Tuhan angkat. Coba kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ilmu Mesiasnya cuma satu. Memberitakan segala sesuatu. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Dan sekarang berkata-kata dengan engkau. Ya. Nama Yesus bukan ngomongan kan. Minta air minum. Masa orang Yahudi minta sama orang Samaria, kata perempuan itu. Kalau kamu tahu siapa yang minta air padamu, kamu akan minta justru air daripadanya. Maka dalam dirimu ada mata air yang tidak habis-habisnya. Dan Tuhan mau berikan itu kepada perempuan ini. Ya, dia diangkat seperti tadi ranting yang jatuh yang nggak bisa berbuah, diangkat di atas teralis dan diberi air kehidupan. Ayat 28.
Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, ya, orang-orang, ya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku. Ilmunya cuma satu. Kalau Mesias itu mengatakan segala sesuatu gitu, yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus, Mesias? Siapa? Ya. Jadi dari perempuan yang gak berani ketemu orang-orang, sekarang dia berhadapan dengan laki-laki sekota, menjadi penginjil. Ya. Dan dia bicara kepada orang-orang. Karena apa? Karena dia lihat the man yang mengangkat dia. Jadi saudara, ini juga mengingatkan kepada kita semua, hidup kita ini nggak ada yang benar. Kalau pakai jurus masa lalu, penyesalan masa lalu disebut. What if, coba aja. Ya. Sorry. If only, kalau saja. Kalau masa depan ketakutan, what if. Kalau masa depan, nanti kalau begini gimana, kalau begitu bagaimana. Jadi hidup penuh dengan tuduhan, dakwaan. Tuhan angkat. Ketika Tuhan angkat, dia bisa berbuah. Ya, tidak malu lagi, tidak dengan kesadaran masa lalu khususnya. Ya, ia memenuhi tujuannya atau purpose-nya sebagai penginjil. Ya. Jadi sekali lagi, hidup ini kalau bagi kita sekarang, persilahkan aja dia, persilahkan Tuhan, angkat Tuhan. Nanti kamu hidup dari kemuliaan-kemuliaan, amin Tuhan. Diangkat, dibersihkan dengan firman, baca firman. Tuhan bersihkan, bahkan kaki saya dari debu-debu dengan air. Ya, jangan seperti Petrus kan, jangan, nggak boleh. Kita dibersihkan, ya, berbuah. Jadi nggak ngeden, nggak berjuang untuk purpose Tuhan, bukan. Kan ya kadang-kadang ya buku-buku hidup dengan tujuan Tuhan tuh maksudnya kita berjuang gitu, bukan saudara. Kita menerima. Ya, bahkan Paulus bilang 2 Korintus 12 ayat 9, dalam kelemahan kuasa Tuhan makin nyata. Mana coba lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab itu jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukan cukup dikasih sempret, bukan. Kasih karunia itu, my grace is sufficient, mengatasi semua persoalanmu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus minta supaya, dia bilang seorang utusan iblis, bukan penyakit ya, seorang utusan iblis. Dia kemana-mana diikutin tuh. Mau dibunuh lah, mau dirajam lah, mau segala sesuatu. Paulus bilang nih, di ini aja nih, dicabut nih duri dalam daging kayak begini nih. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Lord, I cannot, but you can. Nah, you can itu kuasa yang sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Ya, jadi kalau seolah-olah dikata-katain, dihina atau apa gitu ya, kayak Paulus lah, di mana-mana ditolak. Dia liatin aja gini, Tuhan, Lord I cannot, but you can. Tuhan, ya kalau saya sih selalu amazed waktu dia dirajam begitu. Orang dirajam mestinya mati, dibawa keluar kota, dia bangkit lagi, masuk lagi dalam kota. Nggak usah ngomong juga orang bilang dia itu udah dewa itu. Orang udah dirajam mati bisa hidup lagi masuk. Itu pernyataan dari kuasaku, my power. Ya saudara, dalam hidup nggak usah dicari-cari kelemahan, cari apa. Ya makanya kita masih dalam tubuh fana ini kan. Bisa ngantuk, bisa capek. Bisa nggak tahu, aduh gimana nih keadaan begini nih. Lord I cannot, but you can. Tuhan Yesus, engkaulah hikmatku, engkaulah
Kalau beruang keuanganku gitu ya. Kehidupan yang baik. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Nyata gitu maksudnya. Dinyatakan. Ya tadi Pastor Dian sampaikan di ini bicara tentang di pelayanan di New Creation Church. Ada disebut ada suatu tim pelayanan toy cleaning team. Setiap minggu itu mereka bikin tim. Kan Pastor Lian itu pastornya anak-anak sekolah minggu kan. Nah mereka itu punya mainan-mainan gitu. Mainan apa? Mainan-mainan lah. Nah itu ada tim pelayanan yang cuman bersihin, buat ngebersihin supaya setiap minggu anak-anak kan masuk mulut, masuk ini, tangannya kotor atau apa, itu merasa lebih nyaman lah orang tuanya begitu. Ada tim begitu di dalam pelayanan gereja. Ibu-ibu, ya orang-orang yang, saya nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi. Tapi pelayanan itu, dibilang suatu ketika ada yang pergi ke luar negeri atau pergi pulang, di airport saudaranya sakit gitu. Dan parah. Ya di rumah sakit airport atau di kliniknya, terus dia telepon kepada tim itu, mendoakan. Ya singkat cerita sembuh lah. Kasih lihat fotonya tadi. Artinya sampai pelayanan-pelayanan yang pokoknya dia mau sebut gini, nggak ada yang kecil gitu di mata Tuhan. Semua punya purpose, gitu, punya tujuan Tuhan. Dan akhirnya ya seperti Pastor Prince selalu bilang juga, sebenarnya kalau mujizat nggak ada yang kecil. Nih saya luka nih sembuh nih, nggak kecil juga. Saya pilek sembuh, nggak kecil juga. Kalau mujizat itu selalu besar. Ya, ketika kita tinggal dalam Kristus, kita harus percaya Dia memberi kita hidup. Ini supaya ingat juga lagi ya, Mazmur 118 ayat 17. Kamu tidak akan mati, tetapi hidup, kata Mazmur Daud ini. Dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saya selalu ingat ya, di Mazmur 92 kan bilang gitu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon ara Libanon, ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran bait Tuhan. Pada masa tua, dia tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk menceritakan bahwa Tuhan benar. Nah itu kan sama, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia gunung batu, berarti nggak goyang-goyang. Nggak ada variasi, nggak bisa dolak-dalik gitu. Pindah-pindah gitu. Tidak ada kecurangan. Jadi kalau Tuhan bilang, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Titik saudara, jangan pakai koma. Kan saya cerita, tadi juga ngomong sama teman-teman, ya ada teman-teman alumni dari ITB. Kok itu sih itu mati ya tiba-tiba gini-gini. Kamu perhatikan nggak ngomongannya? Ngomongannya itu mati, udah tua, tua apa gitu-gitulah. Ya hidup dan mati dikuasai sama lidah. Ya. Sekali lagi nih, contoh lain lagi, Rahab, the harlot ya. Rahab pelacur Kanaan. Nggak hidupnya banyak pelacur dia gitu. Orang Kanaan lagi. Yeriko lagi. Ya. Tapi ketika dia percaya, dia punya iman, dia punya tujuan. Nanti kita lihat, kalau kita baca aja cepat ya, Yosua 2 ayat 10 sampai 13. Sampai Tuhan itu kirim 2 pengintai, yang 2 dikirim oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Itu Tuhan kirim untuk ke rumahnya menyelamatkan si Rahab ini. Sebab kami, kata Rahab ya, mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu 45 tahun yang lalu. Karena kalau menurut referensi Kaleb waktu dapat Hebron 45 tahun kemudian, ya kurang lebih segitu 40 tahun lah gitu. Ya, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada 2 raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, ya, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas.
Itu iman dia. Dia cuma mendengar dia bilang. Makanya saudara ketika mendengar firman ini jangan sampai kalah sama Rahab. Rahab itu dengar cuman dari petualang-petualang yang masuk ke rumah dia, rumah bordil kali ini. Orang di rumah dia, ya, cuma dengar kabar gitu dia udah bilang ini, saya mau percaya tuh Tuhan Israel. Sihon dan Og itu raksasa-raksasa. Terkenal ya, Raja Og, Raja Sihon itu raksasa-raksasa. Jadi raksasa-raksasa yang di Kanaan itu hatinya tuh udah lumer, saudara. Ayat 11 nih. Coba lihat. Ayat 11 ya. Ketika kami mendengar itu, Tuhan mengeringkan laut Teberau. 3 juta orang nyebrang. Dan dia juga dengar pasti kan orang Mesir akhirnya terkubur sama air di laut Teberau. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ya, sayangnya orang Israel itu nggak percaya seperti Rahab. Dia lebih percaya 10 pengintai yang berkata bahwa mereka itu seperti belalang dimakan sama raksasa-raksasa. Padahal Rahab bersaksi nih 40 tahun kemudian lah. Ya, bahwa raksasa-raksasa itu sudah menjadi tawar hati. Dan semangatnya juga udah gak ada menghadapi kamu. Sebab mereka lebih tahu nih Tuhan Allahmu Yahweh yang ada di langit di atas dan bumi di bawah. Makanya mengenal saudara. Saudara mengenal Tuhan. Ya, punya langit di atas langit, bumi dan segala isinya nih punya Bapa kita semua. Saudara, hidup saudara gak mungkin hancur saudara. Nggak mungkin hidup yang hancur, benar-benar. Rahab aja dipelihara. Tuhan kirim ya untuk dia memenuhi purpose-nya, saudara. Ayat berapa? 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa aku telah berlaku ramah terhadapmu. Kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahkan pertama-tama purpose-nya dalam hidup dia menyelamatkan keluarganya. Dan orang-orang di rumahnya juga. Ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ini iman saudara. Tuhan mencintai iman. Ya. Dia sampai perluas tuh kepercayaan dia untuk kehidupan keluarganya. Praktisnya gimana Pak Melki? Ya praktisnya saudara, kalau saudara keluarga, saudara bilang, ya berkati istri. Kan ada ayatnya juga, istrimu seperti pohon anggur yang manis di rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya bilang. Kalau anaknya belum ada, bilang juga. Keturunan ilahi, perkasa di bumi yang Tuhan janjikan. Amin. Ya. Jadi nggak pakai sungkan-sungkan yang begini, terima. Rahab kalau pakai sungkan-sungkan mati itu. Mungkin dia selamat. Akhirnya Rahab menikahi Salmon. Ya, ini dia jadi silsilah atau nenek moyang Yesus, Mesias. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi nenek buyutnya Daud ini Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai bapaknya Daud. Saya lihat ya ketika hidup Rahab yang mestinya mati dong. Orang disuruh dibantai semua orang Kanaan, orang Kanaan kok. Tapi karena iman. Nah, ini sekali lagi ya, Rahab, Rut. Kalau Tamar ya masih. Jadi maksudnya gini, Tamar, Betseba masih orang Israel nih. Maria. Jadi perempuan-perempuan yang ditulis di dalam Matius 1 dalam silsilah Yesus itu adalah
perumpamaan daripada kasih karunia. Contoh-contoh kasih karunia tuh. Orang perempuan gak masuk dalam silsilah kok. Dari silsilah orang Israel mana ada perempuan masuk? Kecuali yang Tuhan masuk. Dan orang-orang bermasalah semua. Maria enggak Pak, ya Maria bermasalah. Orang dia gadis kok dia hamil. Hamil sebelum menikah dia. Bagi orang dunia. Sama. Tamar atau juga Batsheba. Tapi ada reset, ada power. Di reset lagi gitu. Dinolin lagi. Reset hidupnya. Ada power Injil. Injil ada the power of God unto salvation. Ya. Menyediakan hidup kita direstorasi, memenuhi semua tujuan kehidupan kekal tuh, eternal life. Amin. Ya, ayat terakhir Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom. Ya, itu plan Tuhan. Purpose Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara nggak ada urusan, jangan pernah percaya orang ini diizinkan Tuhan celaka. Orang tuh bilang nggak ada. Bukan ya bukan gitu. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hope. Ya, Bible hope itu adalah pasti, certain expectation of good, positive expectation of good, positive, baik, pasti, nggak ada coba-coba Tuhan itu. Amin. Ya, jadi itu sekali lagi purpose Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa ya, di dalam Yesus, nah gitu aja, pikir di dalam Yesus juga udah jelas ya. Saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, saudara yang mungkin hidup dalam putus asa, gelap, nggak tahu tujuan, ya kayaknya hidup udah sia-sia gitu ya. Emang benar di dunia ini ya sia-sia. Bahkan orang yang paling kaya di dunia itu namanya Salomo, dia bilang sia-sia hidup di bawah matahari. Tapi kalau saudara di dalam Kristus ya nggak sia-sia, udah gitu aja. Amin. Ya, saudara mendengar itu, tapi saudara berkata, saya belum pernah hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus hidup di dalam Yesus. Ini kesempatan saudara, terima Yesus. Ikuti saya berdoa, ikuti aja gini, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya di dalam Yesus. Saya punya tujuan. Tujuan Yesus dalam hidup saya. Luar biasa baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, diberkati. Ya, mari kita sudah dibasuh dengan air yang jernih. Seperti ranting tadi ya, dibersihkan dari debu-debu. Dan buat berbuah banyak. Ya, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Ya. Rasul Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara, saya terima sendiri dari Tuhan. Urusan personal nih. Dengan penuh kesadaran bahwa seperti Tuhan di kayu salib itu hari ini, karya Yesus. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, dikatakan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuh, salib. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, salib. Detik ini juga, hari ini juga. Ya, seperti begitu. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minum. Berarti benar-benar benefit, benar-benar makanan dibilang.
Kita discern the Lord's body, mengakui, menyadari, makan dengan penuh kesadaran bahwa ini tubuh Kristus. Diremukkan supaya saudara dan saya utuh. Bahkan sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah supaya dosa saudara taken away, dihapus. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi urusan isu tentang dosa antara kita dengan Bapa. Dicampuk, tersikap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Nggak ada urusan juga dengan sakit penyakit. Ya, sudah ditimpakan dan ditanggung melalui biro Yesus. Ya, digantung antara bumi dengan langit. Menerima semua kutuk, murka, api, semua harus menimpa kita, penghukuman-penghukuman yang buruk-buruk diserap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya rest, bersandar di dadanya tuh, beloved, di dalam pelukannya. Basem, ya. Menerima kebaikan kemurahan Tuhan aja. Dan berkata, sebagaimana engkau di sorga oleh terima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Di bumi sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Merambat akarnya di tepi batang air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Evergreen. Apa yang kita perbuat prosper. Good sukses. Ya, kita orang benar. Ya, bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras dari Lebanon. Jadi kita udah dengar. Yang nggak mungkin ada kecurangan. Nah, kita makan daging paha kanannya kekuatannya. Dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Luar biasa ya. Ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, dolase butter dan madu dari gunung batu. Luar biasa sekali gitu. Ya. Dan begitu enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Para sehat, tubuh sehat. Kami daging susu tulang Kristus. Ya, saudara, masalah otak-otak Kristus, mata Kristus, jantung Kristus. Ya. Ginjal, limpa, hati, pencernaan, semua tulang-tulang, otot-otot. Kandungan Kristus, tadi kita udah dengar kesaksian. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan salah kita. Dia sudah nggak mungkin ingat. Tidak mungkin ingat. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan, sudah dibayar overpayment. Tanah yang berlimpah, berlimpah. Flow itu berlimpah. Susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi. Kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bicara tanah liat ini, kita yang berikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan, saudara. Kita mewarisi dunia bahkan. Wealth and healthy bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Milik Kristus keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat rohani atau pneumatikos in heavenly places. Warisan-warisan semua janji berkat. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.